apresiasi dari kami pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu beserta seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, di mana pada hari ini kami bisa menyampaikan aspirasi dari para kepala desa yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu dan bisa bertemu langsung dengan Ketua Komisi 5 DPR RI Pak Lasarus terkait dengan usulan-usulan dan persoalan yang ada di daerah kami. Betul seperti yang disampaikan tadi, wilayah kami ini merupakan suatu wilayah yang sangat luas dan 50-an% itu merupakan wilayah konservasi, Taman Nasional dan Hutan Lindung, dan ini juga yang menjadi kendala kami dalam melakukan pembangunan. Terlebih lagi, anggaran yang kami miliki di daerah itu sangat terbatas, sehingga untuk membangun wilayah yang begitu luas kami sangat terbatas. Oleh sebab itu, beberapa hal yang menjadi kebijakan pemerintah pusat kami sampaikan melalui perwakilan kami. Kebetulan Pak Lasarus merupakan perwakilan dari Dapil 2 Kalimantan Barat, dan harapan kami seperti yang disampaikan beliau tadi, agar usulan dan aspirasi kami bisa didengar dan ditanggapi oleh pemerintah pusat. Ya, ini kabupaten dari perbatasan langsung dengan Malaysia ya. Jadi sebelahnya Kapuas Hulu ini udah Sarawak sudah. Mereka ini ada kepala desa dari Badau juga di sini ya. Yang kecamatan paling ujung dan desa paling ujung yang dari Empanang juga ada. Puring Kencana kalau saya nggak salah juga ada di sini hadir ya. Ini berbatasan langsung dengan Malaysia. Ya, saya memang kaget juga datang rombongan segini banyak. Saya pikir biasanya audiensi itu paling Pak Bupati dengan beberapa. Ini datang 200 lebih kepala desa ya. Tapi ya kita terimalah, ini kan rumah rakyat ya. Dan mereka menyampaikan kondisi infrastruktur di sana. Ada 3 hal penting yang disampaikan. Pertama, kabupaten ini kabupaten konservasi. Dengan luas yang 3 juta hektar lebih ya. 50 sekian persen, 58% itu daerah Taman Nasional dengan hutan lindung. Sisanya itulah baru pemukiman, kemudian tempat usaha dan seterusnya. Kemudian kondisi infrastruktur, jalannya itu, kondisi jalan mereka hari ini jalan kabupatennya hanya 32% mantap. Kemudian jalan desanya, jalan kabupatennya itu masih 28%. Jalan kabupaten, jalan desanya 28% mantap. Kemudian jalan kabupatennya baru 32%. Jadi ini tentu menggambarkan kondisi infrastruktur yang masih sangat tertinggal di kabupaten perbatasan ini. Oleh karenanya kemudian ketersediaan air bersih juga ya belum menyentuh 50% yang sudah terlayani dengan air bersih. Ini kondisi yang sangat ironis memang ya. Daerah ini sebagian besar itu ada danau di sana. Ada banyak danau-danau. Salah satu yang terbesar adalah Taman Nasional Danau Sentarum. Ini adalah tempat sumber ikan air tawar di Provinsi Kalimantan Barat. Seluruh ikan air tawar berasal dari daerah sini, Kabupaten Kapuas Hulu, dan ini pun masih minim sentuhan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ini juga untuk kita dorong ya, kita akan fasilitasi supaya daerah ini mendapat perhatian. Waktu panen biasanya ikannya berlimpah. Karena ikannya berlimpah, harga anjlok karena tidak ada hilirisasi istilahnya ya. Mereka tidak punya storage untuk pendinginan, ikan dalam waktu sebentar kan cepat busuk. Jadi ini juga perlu sentuhan. Kemudian akses menuju danau-danau ini, sumber-sumber ikan air tawar ini nggak ada jalan. Satu-satunya mereka hanya pakai speed, sementara kalau kemarau speed nggak bisa. Pakai dayung tentu nggak kapan nyampainya. Ini masalah. Maka perlu jalan menuju ke danau-danau. Supaya mereka cepat akses bisa keluar masuk, membawa hasilnya ikan tidak keburu rusak. Kemudian listrik, sumber listrik juga tidak ada di sekitar mereka ini. Mau tenaga surya maupun listrik konvensional ini belum ada. Jadi mereka tidak bisa beli freezer misalnya untuk pendingin ikan. Ini juga PR besar yang harus diselesaikan. Harusnya hari gini harusnya ya, kita nih katanya kan sudah nih begini merdeka dan seterusnya. Di sini masih banyak kampung yang belum merdeka ini. Ya, mereka datang ke sini. Mungkin sudah tidak ada jalan lain lagi, ya udahlah, mengadu datang ramai-ramai ke Jakarta. Ya, saya terima mereka di sini dan tentu ini nanti jadi bahan kami untuk rapat-rapat berikutnya ya. Kalau bisa kita mulai dari APBN tahun 2025 inilah perhatian terhadap masalah-masalah utama yang tadi saya sampaikan ya. Sektor perikanan, kemudian juga jalan, kemudian insentif untuk kabupaten konservasi sebagaimana diatur di dalam undang-undang tentang desa tadi yang disampaikan.
kami persilahkan nanti Pak Bupati ya untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya ke DPRD ini. Nanti baru saya akan tanggapi lebih lanjut ya setelah mendengar maksud dan tujuan dari kunjungan Pak Bupati dengan seluruh perangkat daerah dan para camat dan kepala desa dengan rombongan sebegini besar ke DPR RI. Saya persilahkan Pak Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, Pak Franciscus Gianisa. Saya persilahkan. Mengawali sambutan ini, kami atas nama pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Lazarus Esos MSI selaku Ketua Komisi 5 DPR RI yang sudah bersedia menerima kami dalam kegiatan audiensi ini. Peserta audiensi pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari anggota DPRD, sekretaris daerah, pimpinan perangkat daerah, camat, dan para kepala desa. Kami pada hari ini hadir dengan tujuan menyampaikan aspirasi kepada Komisi 5 DPR RI agar dapat mendukung dan mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kapuas Hulu serta dapat mengawal dan mendorong pemerintah pusat untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, khususnya Pasal 5A Ayat 1 yang menyatakan bahwa desa berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketua Komisi 5 DPR RI dan seluruh hadirin yang saya hormati, sedikit gambaran umum tentang Kabupaten Kapuas Hulu. Kabupaten Kapuas Hulu memiliki luas wilayah 3.131.824,60 hektar atau kurang lebih 31.318 km persegi. Luas wilayah tersebut terbagi atas 55,50% taman nasional dan hutan lindung, 21,69% lahan pertanian dan perkebunan, 19,52% hutan produksi, 2,4% merupakan lahan pertambangan, serta 1,05% kawasan pemukiman, sungai, dan danau. Ketua Komisi 5 DPR RI dan seluruh hadirin undangan yang saya hormati, kondisi infrastruktur jalan Kabupaten Kapuas Hulu saat ini memiliki panjang kurang lebih 1.244,782 km. Ini dikarenakan sebelumnya sepanjang 1.106 km, tapi karena ada penambahan status ruas jalan kabupaten yang awalnya merupakan jalan desa, kita tingkatkan menjadi jalan kabupaten di beberapa ruas sehingga sekarang menjadi 1.244,782 km panjangnya. Kemudian Kabupaten Kapuas Hulu ini terletak paling ujung Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia bagian utara dan bagian timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur. Wilayah selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan wilayah barat berbatasan dengan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sintang. Pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini, kami mewakili masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas komitmen Pak Lazarus selaku Ketua Komisi 5 dan merupakan anggota DPR RI Dapil 1 Kalbar yang merupakan salah satu wilayahnya Kabupaten Kapuas Hulu. Dapil 2 merupakan wilayah Dapil Pak Lazarus terkait dengan beberapa infrastruktur dan program-program yang telah
dikerjakan selama kami menjabat selaku Bupati Kabupaten Kapuas Hulu kurang lebih 3,5 tahun ini. Yaitu yang pertama jalan lintas timur menuju Kalimantan Timur, kemudian ada beberapa program impres yang menangani beberapa ruas kabupaten, kemudian ada beberapa buah jembatan gantung, kemudian ada flyover Kalis, waterfront, Ketusibau, rehabilitasi cagar budaya Rumah Betang di Lunsa Hilir, penahan tebing Sungai Kapuas, baik yang di Kedamen yang sedang dikerjakan sekarang, kemudian di depan waterfront Siluk, kemudian di Tangga Kalis dan di Sungai Ulu yang sudah dikerjakan, kemudian PDAM Suai dan Mentebah, peningkatan Bandara Paksuma, pengerukan danau, program BSPS, dan PJU di Jalan Lintas Utara, serta masih banyak lagi pembangunan-pembangunan yang telah Pak Lasarus selaku Ketua Komisi 5 yang diberikan kepada Kabupaten Kapuas Hulu selama ini. Dan pada kesempatan ini juga kami sangat mengharapkan dukungan dan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kapuas Hulu agar terus berlanjut. Antara lain beberapa hal yang masih kami perlukan, jalan dan jembatan, karena mengingat kemampuan anggaran kami di kabupaten sangat terbatas. Oleh sebab itu kami mohon dukungan dari pemerintah pusat melalui Komisi 5 DPR RI, kemudian pasar rakyat yang representatif di Kabupaten Kapuas Hulu, dermaga sungai Kabupaten Kapuas Hulu, terminal darat, penyediaan air bersih, program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS, penerangan jalan umum, dan pembangunan daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Ketua Komisi dan seluruh hadirin yang berbahagia, Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari 278 desa, yang mana 102 desa berstatus desa mandiri, 103 desa status maju, dan 73 desa berkembang, serta tidak ada lagi desa tertinggal dan sangat tertinggal. Desa yang berada di dalam Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum berjumlah 38 desa dan tersebar di 11 kecamatan. Kecamatan dengan desa terbanyak yang masuk dalam kawasan Taman Nasional adalah Kecamatan Selimbau dengan jumlah 9 desa. Kemudian desa yang masuk dalam kawasan hutan lindung berjumlah 139 desa dan tersebar di 22 kecamatan. Hal ini menunjukkan hampir semua kecamatan yang ada masuk dalam kawasan hutan lindung. Ini menunjukkan komitmen kuat dari Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi. Kabupaten Kapuas Hulu juga ada perusahaan yang berinvestasi di bidang perkebunan kelapa sawit, yang mana wilayah Kapuas Hulu sebesar 14,49% merupakan lahan perkebunan yang di dalamnya terdapat 134 desa dan tersebar di 21 kecamatan. Kecamatan yang jumlah perusahaan perkebunan terbanyak adalah Kecamatan Sitau dengan jumlah 9 perusahaan yang tersebar di 12 desa. Ketua Komisi 5 DPR RI dan seluruh hadirin yang saya hormati, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 5A ayat 1 menyatakan desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan undang-undang tersebut, kami dari pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berharap kepada Ketua Komisi 5 DPR RI dapat mengawal dan mendorong pemerintah pusat untuk melaksanakan amanat undang-undang serta dapat memberikan masukan terkait mekanisme atau tata cara dalam mendapatkan hak kompensasi sesuai dengan ketentuan. Ketua Komisi 5 DPR RI dan seluruh hadirin yang berbahagia, sebagai harapan kami terdapat kondisi Kabupaten Kapuas Hulu, maka kami meminta kepada Ketua Komisi 5 DPR RI dapat mendukung dan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dermaga, bendara, pasar, listrik, perumahan, irigasi, dan air bersih. Keterbatasan kewenangan kami dalam memanfaatkan
Kawasan lindung juga menjadi harapan kami kepada Ketua Komisi 5 DPR RI untuk mendorong kementerian dan lembaga terkait agar mengalokasikan pendanaan secara langsung kepada desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa. Demikian yang dapat kami sampaikan pada hari ini, Pak Ketua Komisi 5. Kami mohon arahan dan tanggapan dari Pak Ketua. Semoga hal ini dapat ditindaklanjuti dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu. Dan terima kasih kepada seluruh rombongan yang telah hadir dari Kabupaten Kapuas Hulu, dari para kepala desa, sekcam atau yang mewakili camat dan seluruh OPD, sekda dan seluruh teman-teman rekan anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu yang telah ikut serta dalam kunjungan audiensi bersama Ketua Komisi 5 DPR RI pada hari ini. Jadi supaya PR yang ditinggalkan oleh Pak Bupati ini banyak sekali PR kita masih jalan daerah, Pak. Saya kasih tahu Bapak-bapak nih, laporan Pak Bupati. 157 ruas tersebar di ini jalan jalan kabupaten ini. Panjang jalan kabupatennya ada 1.200 lebih kilometer. Ruasnya 157 ruas di 23 kecamatan. Kondisi mantapnya baru 32%. Berarti masih 68% kondisinya masih rusak. Ini Kapuas Hulu ini masih perlu intervensi terus dari kita. Sekarang ada impres jalan daerah. Udah kita mulai kemarin, saya launching langsung loh Pak. Ada impres kemarin, saya Pak Bupati, kita di mana kemarin Pak? Mbalo Hilir. Ini akan kita teruskan Pak. Tiap tahun akan kita teruskan. Ya. Kemudian air bersih. Saya sudah membangun banyak air bersih di sana ya. Kemarin salah satu yang kita tinjau itu di Suai dengan Mentebah. Dan masih banyak lagi daerah lain yang akan kita bangun air bersih Pak. Pak Bupati nanti seluruh kecamatan yang belum ada IKK-nya kasih ke saya Pak. Ya, seluruh kecamatan. Kemudian seluruh desa-desa yang punya potensi air bersih dengan kebetulan Kapuas Hulu ini kan daerah konservasi. Banyak hutan lindung dan banyak taman nasional. Berarti sumber airnya masih banyak. Bapak bisa lihat pembangunan hari ini. Ada jembatan layang sekarang. Kapuas Hulu udah ada jalan layang, Pak. Itu di sini semua Pak tempat. Ya, dari sini semua diputuskan sehingga di situ dibangun jalan layang atau bukan jalan layang. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku, suruh dia tunjukkan tanda tangannya. Saya bisa tunjukkan kasih Bapak APBN yang saya tanda tangani di sini. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya rasa tidak perlu lagi ada tanya jawab Pak Bupati ya. Seluruh berkas ini tinggalkan. Yang saya mau kasih tahu, kalau untuk jalan desa skemanya hari ini hanya impres ya Pak Kades dan Pak Camat ya. Jadi hanya skema kita impres Pak hari ini dengan DAK Pak Bupati. Ya, itu kalau DAK Pak Bupati tidak usah diajari. Sudah tahu, karena DAK ini sudah ada hitung-hitungannya Pak. Dana bagi hasil dan seterusnya, itu Pak Bupati tahu. Itu domainnya pemerintah daerah. Tapi kalau impres jalan daerah, itu domainnya masih APBN. Nah impres ini untuk kita mendorong percepatan pembangunan jalan di desa-desa. Saya harus sampaikan ini supaya tidak ada fitnah setelah bapak-bapak pulang. Jelas enggak ini? Nah kalau sudah jelas, saya rasa pulang dari sini tidak usah lagi tanya kiri, tanya kanan. Sikap saya tegas Pak. Saya bilang tanda tangan saya hanya satu. Berlaku buat dia. Ya. Dan tidak berlaku bagi yang lain. Kalau ada yang ngaku-ngaku itu bohong. Kita hanya keluarkan satu biji saja itu barang. Usulannya Pak Bupati tadi sudah sampaikan. Kondisi air bersih baru sekian persen, jalan desa sekian persen, jalan kabupaten sekian persen. Sebaran detailnya nanti Pak Bupati sampaikan ke kami. Yang belum ada jalan yang mau dilanjutkan misalnya jalan daerah dari apa yang kita pergi kemarin Pak Bupati?
Dari Embalo Hilir kan untuk terus sampai ke Bunut Pak itu. Itu target saya kalau bisa Pak Bupati itu jalan sampai ke Nangabunut sana. Ya, nyisir pantai. Kemudian dari Nangabunut nanti tembus ke jalannya, belok ke jalan provinsi sana Pak, ke jalan nasional. Nah ini PR kita Pak Bupati ya. Insya Allah mudah-mudahan Bapak masih bisa menjabat nanti periode berikutnya. Ya, jadi konsen Pak Bupati ini menurut saya harus juga dialihkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ya, supaya di sana bisa mendapat program lebih cepat terkait dengan infrastruktur untuk memperkuat ekonomi masyarakat dari potensi perikanan air tawar yang ada di Kapuas Hulu. Menurut saya ini sektor yang paling dekat Pak untuk bisa mengangkat perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu. Karena berapa banyak pun ikan dari Kabupaten Kapuas Hulu yang keluar, tidak pernah cukup buat kita masyarakat Kalimantan Barat, selalu kurang. Itu berarti pasarnya besar Pak. Pasarnya besar. Nah, pasar yang tersedia ini Bapak tidak bisa ambil semua. Kenapa? Karena ketidakmampuan menyediakan ikan segar sampai ke pasar dalam jumlah yang diperlukan oleh masyarakat. Nah, ke depan ini harus kita kejar. Makanya impres jalan daerah ini Pak Bupati, kita utamakan dulu kejar ke danau-danau yang memang punya tingkat produksi bagus. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 3 ya, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 atas perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa ini, nanti tolong saya dikasih ke saya ini pasal yang mengatur tentang mengamanatkan agar desa yang berada dalam kawasan konservasi maksudnya baik lindung maupun taman nasional mendapatkan dana konservasi dan atau dana rehabilitasi. Ini ada pasalnya dalam undang-undang. Karena pasal ini ada, saya ini juga harus belajar Pak, karena undang-undang ini banyak sekali. Ya, karena pasal ini ada, saya akan kejar ini sebagai wakil bapak-bapak di DPR. Saya akan minta pertanggungjawaban pemerintah pusat terhadap pasal ini untuk Kabupaten Kapuas Hulu. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Itu tadi seluruh usulan, saya tahulah masing-masing daerah ini kan ada masalahnya. Ya, supaya nanti tidak satu-satu bicara, setelah ini dikasih, ini ndak, ini kasih, ini ndak, kan nanti jadi masalah. Usulan Bapak-Bapak sekalian, Pak Kades, Pak Camat, nanti kumpulkan lewat Pak Bupati. Ya, kumpulkan lewat Pak Bupati. Saya udah bilang tadi Pak Bupati ya. Kemudian yang belum ada jalan, kemudian masyarakat sekitar danau yang perlu infrastruktur cepat, kemudian sumber air bersih, mana yang ada, mana belum, ya. Kemudian termasuklah mungkin soal listrik, ya, listrik desa. Ini listrik desa ini juga salah satu yang bisa disampaikan kepada kami, mana ada listrik, mana belum.